Hari ini Om Jack hanya mau muter-muter di daerah Ikebukuro. Daerah Ikebukuro ini ramai sekali ya, apalagi hari libur ini, karena banyak pertokoan, mall, terus apalagi ya, makanan banyak sini, macem-macem ya. Misalnya nih, ada Uniqlo, sana restoran, toko sepatu, ABC, ada semua sini. Nah, tapi kali ini Om Jack mau cerita sedikit masa lalu daerah Ikebukuro. Masa lalunya cukup gelap dan banyak orang yang nggak tahu. Ini ada sejarahnya sedikit kali ini. Ini gedung yang namanya Science City. Science City ini dibangun tahun berapa ya jadinya? 1980-an. Ini terdiri dari gedung bangunan semacam pertokoan, hotel, dan perkantoran. Banyak kalangan muda di sini, turis pun banyak akhir-akhir ini, karena di sini banyak toko-toko yang para turis berkunjung. Nah, jadi perkompleksan Sunshine City. Ya. Situ ada ini Hotel Prince, ini gedung Sunshine. Dulu tahun 80-an termasuk gedung yang tertinggi di Tokyo. Nah, Sunshine City, ada pertokoan. Nah, di dalam ada pertokoan. Ada jual macam-macam. Kalau kita lihat, jadi ada Sunshine City Building tuh ada observation, observatory, bisa lihat ke atas, kayak restoran, office, ya, perkantoran, dan ini ada hotel, dan di dalamnya juga ada macam-macam. Ada akuarium, planetarium, ya ada. Pokoknya besar ini. Karena hari Minggu sekarang, jadi ramai. Di samping gedung ini ada taman yang tidak ada apa-apa sepertinya. Tapi ini ada peninggalan sejarah yang tidak terlalu banyak orang tahu. Dan memang tidak terlalu ditonjolkan. Ini nama koeng tamannya, Higashi Ikebukuro Chuo Koeng.
atau East Ikebukuro Central Park. Sama sekali tidak ada yang khusus di sini. Wah, ada banyak burung pada nangkring. Dan kalau kita lihat peta sini, kita bisa lihat tidak ada yang menarik di sini. Jadi sama sekali seperti biasa. Tadi petunjuk di koeng itu tidak menunjukkan apa-apa, tapi kalau kita kesini kita melihat sesuatu yang di pojok koeng ini ya, di pojok taman, tidak ada yang menarik sama sekali. Hanya di saat-saat tertentu kadang-kadang banyak yang naruh bunga segala di macam sini. Ini tulisannya adalah demi kedamaian yang abadi. Jadi sebenarnya ini apa? Di balik batu ini ada tulisannya. Ya. Ini di balik batu tadi tulisannya ini kalau dibaca ya, artinya bahwa setelah Perang Dunia Kedua, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Internasional terhadap pelaku Perang Dunia yang dianggap sebagai penjahat perang kala itu, yang dipimpin oleh pasukan sekutu Amerika. Dan di sini ditulis bahwa telah dilaksanakan pengadilan di daerah Ichigaya, Tokyo. Dan untuk mencegah tidak terulangnya lagi Perang Dunia Kedua. Jadi ini prasasti batu kenangan. Nah. Tidak banyak orang kesini karena ya orang Jepang memang orang-orang tertentu memang sengaja untuk melupakan ini. Nah, jadi sejarahnya seperti ini. Daerah ini termasuk Sunshine City, kompleks Sunshine City ini cukup luas. Ada yang perhotelan dan segala macam. Ini adalah dulunya yang disebut penjara Sugamo, atau setelah Perang Dunia dikenal sebagai Sugamo Prisoner. Jadi kenapa jadi terkenal? Karena di penjara itu mendekam 7 jenderal perang Jepang setelah kalah perang Jepang tentunya, dan mereka ditahan, dipenjarakan di tahanan Sugamo ini untuk sementara sampai sidang internasional selesai. Dan dari 7 jenderal yang
dipenjarakan, termasuk Perdana Menteri Angkatan Darat Tojo, Jenderal Tojo juga dipenjarakan situ. Dan ketujuh orang ini keputusannya dijatuhkan hukuman mati dengan digantung. Jadi memang daerah sini daerah kelam. Mungkin karena itu dibangun ulang dengan yang lebih meriah, ya, cerah, Sunshine City. Dibangun itu ditutup tahun 1970-an kalau nggak salah. Mulailah dibangunan perkompleksan Sunshine City ini. Dulu daerah sini namanya masih wilayah Sugamo, tapi dengan perubahan tata kota jadi masuk ke daerah Ikebukuro, dan disinilah Sugamo Prisonery, tempat tahanan Sugamo di sini, ya. Gedung tahanan. Ya. Oleh karena itu ada beberapa kalangan orang Jepang yang menganggap ini rada-rada, istilahnya ya, rada-rada angker atau apa gitu, karena masa silamnya jelek ke sini. Tapi sekarang nggak banyak yang tahu sih soal ini. Ini wilayahnya cukup luas karena tahanan Sugamo itu besar. Jadi kalau kita bisa lihat, sekarang sih udah nggak ada tidak ada bekas-bekasnya sama sekali. Dulu sini ada airnya, jadi ini ngalir. Sekarang ditutup, nggak pakai air, semacam kolam. Prince Hotel. Banyak turis dari Indonesia juga nginepnya di sini. Dan ini masih dalam wilayah bekas tahanan Sugamo dulunya, ya. Di belakang kompleks gedung Sunshine ini sekarang ada yang namanya Tokyo International University. Ini masih dalam wilayah bekas Sugamo, penjara Sugamo, ya. Ya, jadi sekarang sudah bagus daerahnya. Di belakang ini ada taman bermain, ya. Dan karena ini udara udah bagus, cuaca bagus, terang, jadi banyak orang bermain di sini, anak-anak juga, ya. Ini namanya, wilayah ini Ike Sun Park. Dulunya zaman masih sebagai wilayah Sugamo, penjara Sugamo, ini adalah semacam kolam empang kali ya, kayak gitu modelnya. Jadi
cukup, dan sekarang sudah dijadiin tempat bermain ya. Dan juga ini sebagai sekarang tempat emergency kalau terjadi apa-apa, misalnya gempa atau apa yang dekat dengan wilayah ini, kumpul di sini, daerah sini. Nah, ini dulunya air ini, empang. Nah, kita masih bisa lihat gedung-gedung ini yang Tokyo International University. Itu tuh kalau nggak salah Kuyakucho apa ya, kelurahan. Masih ada sisa-sisa sakura yang sudah habis harusnya. Ini dulunya ini ada di sini nih, terus dipindahin kayaknya. Dulunya ada di sini. Ini adalah peninggalan dulu waktu zaman masih wilayah ini sebagai Sugamo, penjara Sugamo. Inilah batu tempat saluran air, pembuangan air dari penjara. Dulunya nggak di sini, dulunya ada di sebelah sana kalau nggak salah, kayaknya dipindahin. Jadi di sini sebagai peringatan. Ya, kalau kita baca ini ya, monumen ini kan. Secara sejarah ini adalah pipa pembuangan air dari Sugamo, penjara Sugamo. Dan ini peta dulu ya. Jadi ini taman ini ya, Ikesan Park ini. Nah ini yang tadi, ini wilayah Sunshine yang dulunya adalah wilayah bekas wilayah penjara ya. Luas. Pipa pembuangan air sudah nggak ada sih, tapi ini bekasnya ini. Dulu ada di daerah sini nih, terus dicabut, diangkat kayaknya. Ini kan, jadi nah ini kan Ikesan Park. Nah di sini nih yang sudah dirubah. Dan ini kereta tram, namanya apa? Sakura Tram. Jadi tram lah, satu-satunya tram yang masih ada di Tokyo. Ini Sakura Tram. Oh, datang dari sana. Yang di sana belum berangkat itu. Itu kalau mau naik kereta itu dari JR Sugamo
bisa pindah kereta ini. Seru loh. Daerah sini tuh kadang-kadang kalau mau disambung-sambungin dengan kejadian itu yang boleh dibilang dianggapnya kejadian yang tidak enak itu banyak. Salah satunya beberapa tahun yang lalu ada mobil nubruk. Jadi orang nyebrang, ada beberapa orang. Terus ada mobil yang nyetir orang tua dan nubruk sepeda si ibu itu dengan dia sedang membawa anak, dan keduanya tewas. Sangat menyedihkan, dan yang menubruk juga tua dan dia merasa tidak ada kerusakan dalam rem dari mobil itu, yang pada akhirnya dia tetap masuk penjara sih. Juga beberapa waktu lalu ini malah di gedung Sunshine terjadi pembunuhan. Sebenarnya itu dendam ya, bukan dendam hubungan cewek cowok. Jadi mantan pacarnya membunuh cewek itu sampai mati dan dia ikut bunuh diri. Kasusnya juga di dalam gedung. Kasusnya itu di dalam gedung Sunshine. Jadi banyak orang yang menganggap ini perlu, kalau di istilahnya di kita perlu didoain gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang aneh, menyeramkan. Itu kalau dihubung-hubungkan ya. Itu salah satu stasiun tramnya tuh. Ini adalah pemakaman daerah, namanya pemakaman Zozigaya, nggak jauh dari Sunshine ini. Ya. Nah, di sini tuh dimakamkan beberapa orang terkenal. Salah satunya itu adalah makam Jenderal Tojo yang dihukum mati atas kejahatan perangnya oleh Pengadilan Internasional Sekutu. Selain itu banyak ada lain seperti sastrawan segala itu ada di sini. Kalau kuburan Jepang itu modelnya di sini nggak ada jasadnya, tapi abunya ditaruh di laci batu ini. Di belakang tuh bisa ada batunya. Ini salah satu makam terkenal. Dia adalah namanya Oginogiko, dokter pertama di Jepang. Dan ini sepertinya makam misionaris Jepang ya.
Ini makam Profesor Alexander Joseph. Dia orang Amerika dan sebagai profesor bahasa Inggris. Orang kelihatan tulisannya kok dari samping. Dan rata-rata sekitar sini orang-orang asing semua. Dan dikuburkan di sini. Dan kalau dilihat dari kuburannya ini bukan dibakar, dikebumikan ini. Nah. Sepertinya ini nih kuburannya Tojo. Oh iya, ini kuburan Tojo Hideki, military man, prime minister. Dia dijatuhi hukuman gantung di penjara Sugamo dan dikuburkan di sini. Makam abunya di sini, disimpan di sini. Tidak jauh dari Sunshine ya itu. Tidak jauh dari bekas daerah pemakaman. Tidak jauh dari bekas penjara Sugamo atau dikenal dengan Sugamo Prisonery. Dalam kompleks pemakaman Soshigaya ini dicantumkan orang-orang terkenal ya, kayak tadi Natsume Soseki, Takehisa Yume, John Majiro, ya, Koizumi. Tapi kalau kita lihat 34 ini 34 kan Kafunagai ya di sini, tapi tidak pernah dicantumkan 33 di sini, yaitu makamnya Tojo. Jadi Jepang berusaha, memang tidak ingin lagi mengekspos Jenderal Tojo dan ingin menghilangkan dari sejarah Jepang. Jadi demikianlah jalan-jalan sejenak di daerah Ikebukuro, terutama di Sunshine Complex Mall Sunshine City ya, dimana sekarang sebagai mall, ada perhotelan, perkantoran ya. Tapi dahulunya itu daerah kelam. Mungkin karena itu pula lah mau diberi supaya cerah, sunshine ya. Jadi sebelumnya itu adalah sebagai wilayah Sugamo, prisoner, tempat tahanan Sugamo. Dan lebih terkenal lagi tahanan itu setelah para jenderal Jepang ketika kalah perang dipenjarakan di situ dan diadili dan dihukum gantung di situ. Dalam sejarah ada 7 orang, salah satunya Tojo itu, Jenderal Tojo sebagai Perdana Menteri kala itu. Ya, dia itu bagian dari sejarah, tapi sepertinya Jepang ingin melupakan itu sejarah. Mungkin demikian.